Good morning, class. How are you today? Morning, Miss. I'm fine. Alhamdulillah, baik semua ya. Sekarang saya absen dulu ya. Mega Dolorosa, Hadir, Miss. Devi Wahyu Setiawati, Present, Miss. Nika Leo. Hadir, Miss. Baik, masuk semua ya. Oke, sebelum saya masuk ke materi, ini sedikit mengulang materi sebelumnya, yaitu past tense atau waktu lampau atau waktu yang terjadi pada masa lalu, yang rumusnya itu subject plus verb 2. Nah, ini akan ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini. Mungkin boleh dibantu share screen ya, Mega. Apakah sudah terlihat, Miss? Sudah ya, sudah terlihat ya semua ya. Oke. Untuk materi kita hari ini itu adalah past continuous tense atau waktu yang terjadi pada masa lalu dan masih terjadi sampai sekarang. Nah, itu ada penjelasannya di next slide. Boleh dibantu ya, next slide-nya, Mega. Nah, untuk past continuous tense itu adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi di masa lampau atau masa lalu, atau bisa juga sebuah peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau dan masih berlangsung hingga sekarang, atau kejadian yang kedua kalinya terjadi. Seperti itu. Nah, ini untuk lebih mudahnya lagi, ada rumusnya di next slide. Ini ada kalimat positifnya atau positive sentence. Rumusnya adalah subject plus to be. Untuk to be-nya itu adalah was dan were. Dan verb-nya adalah verb ing. Jadi bisa tahu ya perbedaannya antara past tense dengan past continuous. Kalau past tense itu menggunakan verb to, sedangkan kalau untuk past continuous menggunakan verb ing. Nah, bisa dilanjut. Ini ada penjabarannya lagi ya untuk penggunaan subjek dan to be-nya. Kalau subjeknya I, itu to be-nya menggunakan was. Subjeknya you, they, we menggunakan were. She, it, he menggunakan was. Lalu verb-nya ditambah verb ing. Nah, ini untuk next slide juga ada contoh kalimatnya. Ini untuk contoh kalimat adalah they were playing football yesterday. Nah, ini kita bisa lihat ya, they-nya itu sebagai subjek. Untuk to be-nya menggunakan were dan play-nya itu adalah verb. Verb satu karena menggunakan verb ing, jadi ditambahin ing jadi playing. Seperti itu, playing football yesterday. Yesterday itu kan kalian tahu ya, yesterday itu masa lampau atau masa kemarin. Ada contoh kedua, itu adalah we were studying English when they come. We were studying English itu kan masa lampau atau sedang terjadi di masa lalu, tapi masih terjadi hingga sekarang. When-nya itu bisa diganti jadi ketika. Jadi artinya kalau kita artikan, we were studying English when they come, kita belajar bahasa Inggris waktu mereka datang. Seperti itu. Came-nya itu come ya, tapi diganti jadi verb 2. Jadi came. Nah, terus untuk kalimat yang negative sentence-nya, boleh di next slide. Untuk negative sentence itu subject plus to be plus not plus verb ing. Ini sama saja ya, hanya ditambahkan not saja di bagian to be-nya. Boleh di next. Dan untuk penjabarannya juga masih sama. Subjeknya I berarti to be-nya was. You, they, we to be-nya were. She, it, he to be-nya was. Hanya ditambahkan not atau verb ing dan plus verb plus verb ing. Nah, ini untuk was dan were juga bisa disingkat ya. Jadi wasn't atau weren't. Biasanya memang untuk menggunakan kalimat wasn't atau weren't itu biasanya disingkat, bukan was not atau were not, supaya lebih mudah. Nah, ini ada contoh kalimatnya. We were not playing football yesterday. Atau kalau misalnya digabungkan, weren't-nya jadi they weren't playing football yesterday. Jadi ini atas dan bawah sama ya kalimatnya. Hanya yang atas tidak digabung, not-nya yang bawahnya digabung.
Nah, sekarang kita lanjut ke kalimat tanya atau interrogative sentence. Itu berarti to be-nya dipindahkan ke depan ya. To be plus subject plus verb ing. Dan contoh kalimatnya adalah di next slide-nya. Nah, to be-nya dipindah ke depan. Was I, verb ing, kalimat tanya. Were you, atau they, atau we, verb ing plus kalimat tanya. Atau was she, it, he, kalimat tanya. Verb ing, kalimat tanya. Ini untuk contoh kalimatnya, were they playing football yesterday? Ditambahkan kalimat tanya. Seperti itu. Hanya dipindahkan saja to be-nya ke depan ya. Nah, untuk penggunaan kalimat past continuous itu juga ada time signal-nya ya, atau kapan sih bisa digunakannya kalimat ini, yaitu yesterday, at this time yesterday, the whole day last week, as soon as, at the time yesterday, at the same time yesterday, when, atau why. Jadi kalau misalnya kalian nemu kalimat ini, itu udah pasti kalimat past continuous atau past tense. Karena mereka memang masih berhubungan. Gitu. Nah, ini ada quiz nih. Siapa nih yang bisa bantu? Jawab di next slide mungkin. Nomor 1, my brother and sister, titik-titik playing tennis at 11 AM yesterday. Siapa nih yang bisa bantu jawab? Miss. Boleh, Mega. Silakan, Mega. Jawabannya where bukan, Miss? Where ya? Yang lain mungkin ada yang mau jawab lagi atau disimpan nih jawabannya? Kunci, Miss. Nggak ada ya? Nah, ini untuk jawabannya Mega kita simpan. Jawabannya benar ya, were ya. Jadi karena my brother and sister itu they, jadi yang tadi sesuai rumus yang tadi ya, they itu menggunakan were. Jadi my brother and sister were playing tennis at 11 AM yesterday. Tepuk tangan dulu dong buat Mega. Kasih apresiasi. Udah berani jawab. Nah, ini ada PR ya untuk kalian ya mungkin ya. Karena ini kalau dilihat jamnya kayaknya udah habis ya, dikit lagi Miss ya. Ini di halaman 20, kalian lihat di buku kalian masing-masing, PR untuk kalian. Dikerjakan minggu depan, berarti pertemuan kita nanti kita kerjain bareng-bareng ya. Baik, Miss. Siap, Miss. Baik, Miss. Baik, mungkin sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan nih sama kalian? Ada lagi yang mau bertanya? Cukup, Miss. Cukup ya? Cukup. Kalau gitu kita akhiri saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya ya. Bye, selamat siang. Bye-bye, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih. Saya live duluan ya. Ya, Miss.